Selamat siang, Pak pemirsa, masih bersama Lira Media Online dan tentunya Satna 76 Channel Reborn. Saat ini saya berada di Mako, Polrestabes Surabaya. Kita sedang mengungkap sebuah kasus yang terjadi di wilayah hukum Surabaya, yang mana dalam ini ada dugaan kasus pengeroyokan dan salah sasaran. Maka dari rekan-rekan FPPI saat ini mengawal kasusnya dan berkoordinasi pada pihak-pihak terkait. Kita akan coba saksikan seperti apa dalam ungkap kasus. Tim Liputan Lira Media Online Satna 76 Channel Reborn. FPPI menekankan pihak aparat untuk lebih serius dalam menangani perkara penganiayaan Gus Yassin. Menelusuri proses kelanjutan perkara atas penanganan kasus penganiayaan yang dialami anggota FPPI bidang hukum Cecep Muhammad Yassin atau Gus Yassin. Untuk itu, tim investigasi kedua kalinya mendatangi Mapolrestabes Surabaya guna menegaskan terkait pengembangan kasus sampai sejauh mana perkembangannya. Siap. Selamat siang. Ini tadi dari Urbin sudah diambil catatan ras. Catatan ras tadi malam sudah melakukan sidik, sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Alhamdulillah sudah ada temu gelar perkara. Ini secepatnya ditangani karena ini sifatnya urgent dan melibatkan kurang lebih 50 pengacara yang sudah siap mendampingi. Nah, kami dari FPPI siap mengawal kasus ini segera ditangani. Kalau tidak, itu tadi anggota kita kurang lebih 600 juga akan bergerak sendiri nantinya kalau masalah ini tidak cepat ditangani. Itu harapan kami. Apa disebutkan dari penyidik untuk bukti-bukti terkait dari penyidikan, mungkin salah satunya alat bukti dari visum, Pak, mungkin dari alat bukti visum sudah masuk hari ini, tinggal nanti pengembangan saja, pengembangan untuk kelanjutan kasus ini. Kali ini hari Rabu tanggal 15 Januari tahun 2025, tim FPPI Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia turut serta pula ketuanya FPPI DPC Sidoarjo Yudi bersama tim investigasi Widodo Dea, Suharto, Febrian, Hadi Purnomo, M. Mahfud, dan didampingi oleh Pimrat Lira Media Online guna klarifikasi ke penyidik Ditreskrimum Polresta Surabaya. Sebagai anggota FPPI, kami tetap mengawal jalannya proses hukumnya. Jadi kami dan teman-teman dari FPPI selalu mengawal pelaksanaan di dalam prosesnya, sekaligus kami selalu menanyakan hasilnya. Oke, sejauh ini kan dari pihak kepolisian sudah menindaklanjuti. Pada saat ini perkaranya mungkin bisa disebutkan sampai sejauh mana, Pak? Menurut informasi yang telah kami dapat tadi, itu memang sudah melaksanakan istilahnya evaluasi dalam arti program-program penangkapannya. Di tempat yang sama, tim kuasa hukum Cecep Muhammad Yassin diketuai oleh Andri Ernawan berbarengan dengan FPPI juga mendatangi Mapolrestabes Surabaya, juga meminta keterangan pula pihak penyidik sampai sejauh mana kasus tersebut. Sahabat-sahabat dekat dari korban. Jadi kita hargai itu, biarkan polisi secara profesional untuk bekerja. Dan kita memang disuruh untuk mengawasi perkara ini sudah tuntas. Ya. Dan terlapor berapa orang? Dan terlapor untuk saat ini masih dalam pendalaman ya. Memang ada segerombolan ya, kurang lebih beberapa orang, ada 10-15 orang. Tapi nanti ini pendalaman, barang bukti yang ditemukan oleh penyidik, dari situ nanti akan bisa ditetapkan siapa-siapa peran mereka yang untuk nanti ke arah berikutnya, naikkan penyidikan untuk nanti ditetapkan sebagai tersangka. Nanti kita tunggu aja. Sampai saat ini udah berapa saksi yang dipanggil? Apakah korban juga sudah
dimintain keterangan atau bagaimana? Nah, jadi kalau korban itu anaknya sudah ya, tinggal korban karena masih terbaring di rumah sakit, tentunya nanti teknisnya itu kita serahkan kepada penyidik dan polisi. Tapi sudah akan dilakukan pemeriksaan. Ya, baik pemilik rumah makan itu sudah dilakukan pemeriksaan. Bapak, ini tadi sebenarnya dalam rangka apa sih, dipanggil oleh kasat atau bagaimana? Tidak, kita sebagai kuasa hukum dan teman-teman ini untuk mengawal ya, artinya ingin sejauh mana perkembangan laporan dari klien kita. Karena memang ini kan masih baru, masih hari Senin kemarin. Tentu juga kita memaklumi lah, ya kan. Kemarin ada kegiatan, juga belum bisa ditemui. Hari ini kita ditemui oleh Pak Kasat Reskrim ya, secara langsung. Artinya kasat memastikan ini akan ditangani? Iya, pasti ditangani. Hingga berita ini ditayangkan, pihak kepolisian sendiri belum memberikan pernyataan resminya terkait perkembangan terbaru kasus ini. Harapan korban aparat ini bisa mengusut tuntas penganiayaan yang dialaminya melalui perwakilan FPPI dan tim pengacaranya, dan tentunya publik bisa mengetahui kebenarannya pasti. Di sisi lain, FPPI terus menekankan kepada penegak hukum bisa menangkap para pelaku dan menjebloskan ke penjara agar keadilan dapat ditegaskan. Dan mereka mencari juga, saya kasih tahu. Ada apa ini? Langsung dari belakang. Iya, paksa duduk, suruh duduk. Saya nggak mau, saya mau. Ada apa ini maksudnya? Satu, dan satu orang lagi. Setelah itu saya bilang, maaf saya puasa. Saya mau makan. Kalau urusan nanti, saya mau puasa, bukan puasa, tolong. Saya pesan, tapi itu nggak enak kan? Nggak enak, makan kan nggak enak. Karena puasa, jarak rumah saya itu sekitar insya Allah sekitar, yang dulu sebetulnya dulu sama Mas Sugeng itu rumah saya mau dipakai untuk FPPI. Serius, di situ mau dipakai untuk FPPI. Memang rumah saya itu kantor untuk FPPI. Terus Mas Sugeng dulu yang ngomong. Saya pulang terus di sana makan roti, karena adanya roti untuk makan roti. Didatangi ke rumah, ada berapa orang itu duduk. Saya punya anak asuh ya, anak yang kebetulan anaknya teman saya meninggal, terus dia ikut saya kuliah di Surabaya sampai sekarang. Ya gimana ini ya? Ya sudah nak kamu tutup ayat tak sana. Wah, tentang ini. Nah di situ tuh, pecah semua, saya dianukan lagi, pecah semua. Di rumah makan atau di rumah makan ini? Di rumah makan. Ada pengurusakan di Sebraun itu ya? Saya langsung, itu ada polsek juga. Polsek tak kasih tahu, Pak, ini ada kebrutalan. Ini brutal dan ini ada pidana 170 jelas ini. Tidak bisa dibantah. Kewajiban sampai jangan tanya masalah hutang piutang itu nanti. Beda dengan kaitannya sekarang sampai yang selesaikan, amankan mereka, kewajiban sampai amankan mereka, bawa ke polsek. Saya sampai teriak gitu, nggak berani, terus ngomong di situ ada anggota TNI 2 di tempat situ ada anggota TNI, ternyata ada yang video warga dikirimkan ke anak saya, setelah itu dikirimkan ke saya. Karena saya mantan RT dan sehingga warganya nggak berani. Saya dipersekusi gitu, masya Allah, diem saja. Nah, iya kelihatan. Justru ini saya mau permasalahkan di polisi, Pak. Terus setelah gitu saya dipaksa didorong mereka diam saja sampai saya di datang terlambat mereka sampai di posisi kan dipukul di sini. Saya nggak apa-apa waktu dipukulnya. Tapi begitu dipukul dari belakang udah beberapa kan mereka ngepung kan. Kan langsung delosor saya di mobilnya polsek. Terus nggak tahu mungkin ada polsek atau apa, bukakan pintunya, langsung saya disuruh masuk, didorong masuk ke dalam. Saya sudah tidur, dia udah pusing kan, udah nggak bisa saya langsung ketiduran ini. Di jalan itu saya sudah muntah, langsung kayak kurang lebih insya Allah 5 menit lama di situ nggak berangkat Pak. Saya sudah nggak kuat Pak, kepala saya ini nggak kuat ini, kayaknya ada nggak beres dengan
kepala saya bilang gitu. Tolong saya diantar ke Kodija, kan Kodija dekat enggak Pak, dia aja di Polres aja. Aduh Pak, gak kuat Pak, keringat saya udah besar, padahal AC kan, tapi keringatnya gak enak lah, dan setelah itu berhenti di depan Polsek. Saya udah ngomong, anak saya lihat, saya ngomong sama dia, Mas, bawa masuk air gak kuat ya Mas. Saya berdiri langsung, kepala saya geliang gitu. Saya pegang ini, Mas, bawa saya air ke RSAL, seperti itu, RSAL sekalian kan. Kan dia ngomong, nanti kalau dibawa ke Kodija polisinya, ini Kodija rumah sakit nanti akan mereka. Ya, saya berpikir kan langsung, bawa saya ke RSAL. RSAL beda kan, mereka masuk di sana ya, sarangnya macan kan, kacau ini. Masuk saya, nggak boleh, bawa saya di Polsek. Polres saya nggak bisa ngomong, kepala saya pusing. Mas, ini bapak saya ini. Sampai sana mau ditanya-tanya, saya laporan nggak bisa, mau posisi saya sudah nggak kuat. Terus saya bawa, saya cari dokes, kebetulan dokes, terus disuruh ke penjagaan tiketnya reskrim. Lama saya udah nggak kuat, kepala saya udah peling muntah-muntah, gelap, pingsan udah. Saya cuma dengar anak saya nangis, ya, anak saya yang namanya Fahmi itu nangis. Itu bapak saya gimana udah kuat, pulang udah wis sadar saya ada di sini, udah diinfus, udah di. Jadi intinya ini sudah minta pertolongan ke pihak Polsek dan ada 2 anggota di situ, tapi ada pembiaran, tapi tidak segera ditangani. Banyak Polsek itu yang datang ada uang yang kalau katakanlah orang 15, masa polisi 8 nggak mampu sih katanya orang-orang 8 kan. Masa polisi 8 nggak mampu.